Oke, baik. Selamat pagi kembali. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Baik anak-anak, kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Adik Acel, silakan memimpin kita dalam Ibu guru dan teman-teman yang kita berdoa. terima kasih dan silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Anak-anak, mungkin ada teman kita hari ini yang tidak masuk? Tidak. Oke, hadir semua. Luar biasa. Supaya semangat kita semakin begitu besar, maka saya minta anak-anak semua untuk berdiri. Kita melakukan ice breaking. Ice breaking-nya berjudul Saya Tahu Sadar Siap. 1, 2, 3. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Baik anak-anak, jangan balas untuk Belajar. karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun kita pergi tanpa membebani kita. Oleh karena itu, mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Oke, baik anak-anak sekalian, mungkin ada yang masih ingat materi kita minggu lalu berbicara tentang apa? Ya, pesta. Karya pastoral gereja. Oke, karya pastoral Gereja. Dalam karya pastoral gereja itu kurang lebih ada berapa tugas pokok? Ada 5. Kira silakan disebutkan. Yang pertama, tugas apa? Iya. Yang lain? Pengobatan. Ya. Pelayanan. Oke. Anak-anak, adapun tujuan dari materi kita hari ini, yang pertama, setelah menyimak video sebentar, anak-anak dapat menjelaskan pengertian keselamatan. Lalu yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menyimpulkan makna keselamatan berdasarkan kitab suci dan juga dokumen gereja Lumen Gentium artikel 1 dan 9. Lalu yang ketiga, menjelaskan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Lalu yang keempat, di mana dilakukan dalam diskusi kelompok juga, menjelaskan sakramen sebagai tanda dan sarana komunikasi dengan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Lalu yang kelima, anak-anak dapat menyebutkan simbol dalam berkomunikasi. Itu 5 tujuan. Lalu tadi anak-anak, adapun penilaian yang akan ibu lakukan, yaitu ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Lalu yang kedua, pengetahuan. Dan yang terakhir, keterampilan. Untuk itu, saya minta untuk memperhatikan video berikut. Kita sudah melihat sebuah video. Tentunya ibu akan tanyakan dari video ini, di mana video ini sebuah masalah ya, di mana masalahnya sebentar akan kita selesaikan dengan beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi pada video tadi? Sudah nonton toh? Sudah. Apa yang terjadi pada video tadi? Video yang
terjatuh dari tangga. Oke, yang lain. Temannya mengingatnya tidak naik tangga itu. Temannya mengingatkan supaya tidak boleh memanjat tangga tersebut supaya tidak terjadi apa? Kecelakaan. Video ini tadi berbicara tentang apa? Liliosa. Selamatan. Iya. Tentang keselamatan di mana, di rumah atau di mana ini tempatnya? Pertama. Ya. Pertama. Yang lain? Tempat kerja. Di tempat kerja. Video ini terjadi di tempat kerja. Oke, baik. Ketika temanmu atau ketika kejadian tersebut terjadi pada temanmu, apa yang kalian lakukan? Ya, jelas membantu ataupun menolong. Oke, untuk mempertajam sebentar kita akan diskusi dalam kelompok. Maka di sini ibu sudah bagikan kelompoknya, kurang lebih ada 4 kelompok. Kelompok pertama ketuanya adalah Beatrix Gerawiforsa beserta teman-temannya. Lalu kelompok 2 ketua Maria Juwita Endang. Lalu ketua kelompok 3 Fabiola Ciapul dan ketua kelompok 4 Alex Ciko Magung. Untuk itu saya minta anak-anak semuanya untuk mengambil tempat dan duduk dalam bentuk kelompok. Nah, anak-anak setelah duduk dalam kelompok, maka ibu akan bagikan LKPD pada setiap kelompok. Ini dulu 1, 2, 3. Baik, coba perhatikan dalam mengerjakan LKPD itu. Yang pertama, baca dokumen gereja, yaitu artikel 1 dan artikel 9. Lalu baca pula kitab suci Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Lalu kerja dan diskusikan di dalam kelompokmu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu sediakan pada LKPD. Untuk itu saya beri kesempatan untuk berdiskusi. Oke anak-anak, waktu dalam berdiskusi kelompok ibu berikan 10 menit. Dan harapannya dalam kelompok harus berpartisipasi aktif dan jangan hanya 1 orang saja yang bekerja. Semuanya harus ambil bagian.
Jangan hanya ketua kelompok saja. Itu harapannya. Nah, waktu diskusi kita sudah selesai. Sekarang mari kita presentasikan hasil kerja kita dalam kelompok tadi di depan kelas. Untuk itu, setiap kelompok mewakili 3 orang. Lalu yang berikutnya, dalam presentasi ini, saya minta bagi kelompok yang belum maju, maka memperhatikan teman yang sedang mempresentasikan dan juga boleh memberikan tanggapan dan juga masukan. Untuk itu, saya beri waktu kepada kelompok 1. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya Gerald, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kalimat mana yang menunjukkan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan? Kalimat yang menunjukkan gereja sebagai tanda keselamatan adalah gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan dan kesatuan seluruh umat manusia. Baik, jika tidak ada pertanyaan, berarti pula jawaban dari saya Gerald. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Oke. Kesempatan berikut adalah kepada kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya dan teman saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kerja kelompok kami. Kepada teman saya Juta, waktu dan kesempatan saya disilakan. Baik, terima kasih kepada teman saya Ivon yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya. Baik, langsung saja saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan kitab suci di atas, Yesus berbicara dengan Zakheus. 2. Apa arti keselamatan menurut teks Lukas di atas? Arti keselamatan menurut teks Lukas di atas adalah menjelaskan sikap Yesus yang penuh kasih dan pengampunan. 1. Kalimat mana yang menunjukkan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan? Kalimat yang menunjukkan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan adalah gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen. Bila tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Oke, baik. Kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kita dengan baik. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk jempol untuk diri kita sendiri. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol. Oke, baik. Diskusi kita sudah dilaksanakan dengan baik, maka kita dapat simpulkan dari yang pertama kita sudah mengamati sebuah video, di mana dalam video tadi bercerita tentang keselamatan. Seseorang sebelum dia jatuh pasti diingatkan oleh temannya agar tidak terjadi kecelakaan. Tetapi karena keegoisannya, maka terjadi kecelakaan. Lalu pertanyaan selanjutnya,
Kalimat mana yang menunjukkan? Di dalam Lumen Gentium itu baik artikel 1 maupun artikel 9, di situ menjelaskan bahwa keselamatan itu di dalam Kristus sebagai tanda dan sarana keselamatan. Kita bisa, oke anak-anak, Ibu akan berikan tugas, kurang lebih ada 5 pertanyaan, dan tugasnya itu dikerjakan di rumah. Kerjanya bisa dalam kelompok seperti ini, bisa juga sendirian. Kumpulnya minggu depan. Lalu kita sudah melewati proses kita hari ini. Maka mari kita diam sejenak terlebih dahulu. Pejamkan mata. Baik. Gereja adalah tanda dan sarana keselamatan Allah. Kita diharapkan dapat menyalurkan keselamatan. Maka sudahkah kalian merasa bahwa gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan? Bagaimana cara gereja menyalurkan keselamatan? Sudahkah kalian menyalurkan berkat keselamatan kepada orang lain? Maka hasil refleksinya ditulis di buku masing-masing. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Suka dengan pelajaran agama? Suka. Oke. Baik. Dari diskusi tadi, maka Ibu dapat simpulkan kelompok yang telah bekerja dengan baik, menjawab dengan baik adalah kelompok 2. Untuk itu mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lalu untuk kita yang lain, kelompok 1, 2, dan kelompok 4. Kita harus semangat seperti kelompok 2. Kita harus semangat. Kita juga tidak boleh dikalahkan oleh kelompok 2 di sana. Maka untuk kali berikutnya kita harus lebih semangat lagi dalam proses berdiskusi dan harus serius. Oke anak-anak, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Kepada Gerald saya berikan kesempatan untuk Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, sehingga pada pagi hari ini kami bisa mengikuti KBM kami dengan baik. Allah Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan keluar kelas kami masing-masing. Lindungilah dan bimbinglah kami semua dan guru-guru kami. Namamu kami puji kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. baik, sekian dan terima kasih.